Nah, langsung saja ke question 1A, time value of money. Jika kita ingin menghasilkan $250.000 dalam 12 tahun, berapa yang harus kita depositkan hari ini dalam sebuah rekening dengan bunga tahunannya 10%. Nah, soal ini merupakan soal tentang present value karena pertanyaannya berapa yang harus kita depositkan hari ini jika kita ingin menghasilkan $250.000. Dan soal ini merupakan single amount karena yang dihasilkan hanya sekali dalam 12 tahun. Nah, langsung saja diketahui cash flow-nya $250.000, account rate-nya 10%, number of period-nya 12, dan saya di sini menggunakan present value using formula karena menurut saya itu lebih gampang. Jadi rumusnya present value sama dengan cash flow-nya $250.000 dibagi buka kurung 1 ditambah rate yaitu 10%, tutup kurung dipangkat dengan periodnya 12. Kemudian kita enter, didapatlah hasilnya $79.658. Untuk question 1B, itu soalnya berapakah yang akan dihasilkan 9 tahun ke depan jika kita ingin menginvestasikan $270.000 dalam sebuah rekening dengan bunga tahunannya 9%. Nah, soal ini merupakan soal tentang future value karena berapa yang akan dihasilkan 9 tahun ke depannya, berarti future. Dan soal ini sama single amount karena investasinya hanya sekali saja. Nah, langsung diketahui cash flow-nya $270.000, account rate-nya 9%, dan number of period-nya 9. Di sini saya menggunakan future value using formula. Jadi, rumusnya future value sama dengan cash flow-nya $270.000 dikali 1 ditambah rate itu 9%. Kemudian dipangkat dengan periodnya 9, dapatlah hasilnya $586.411. Untuk nomor 2, financial statement analysis. Di sini saya mengambil PT Lion Metal Works Tbk. Di sebelah kiri sudah saya input rasio-rasio beserta angkanya dari 2017 dan 2018 untuk mendapatkan perbandingan. Nah, yang pertama liquidity ratio, ada current ratio. Formulanya current asset dibagi current liability. Jadi current asset pada 2017 kita bagi dengan current liability pada 2017. Begitu juga untuk rasio selanjutnya dan pada tahun selanjutnya. Nah, untuk 2017 didapatkan current rasionya 3,271, untuk 2018 3,51, berarti mengalami peningkatan. Jadi artinya perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, jadi semakin tinggi semakin bagus. Nah, untuk quick rasionya current asset kurang inventory dibagi current liability. Untuk 2017 2,17, untuk 2018 2,44. Jadi artinya perusahaan baik dalam memenuhi kewajibannya membayar utang jangka pendek tanpa memperpendek hasil penjualan dari persediaan. Jadi semakin tinggi rasionya semakin baik. Next, activity ratio, ada inventory turnover, itu formula COGS dibagi inventory. Untuk 2017 didapatkan 1,34, untuk 2018 1,71, berarti juga mengalami peningkatan. Berarti kegiatan penjualan perusahaan yang semakin cepat dan tentu saja labanya yang semakin bertambah. Total asset turnover itu formulanya sales dibagi total asset. Untuk 2017 0,51, untuk 2018 0,60. Berarti artinya perputaran aset dalam perusahaan pada 2017 0,51 dan pada 2018 0,60 kali. Artinya semakin tinggi rasionya, semakin efisien pula perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Next, debt ratio, total liability dibagi total aset. Untuk 2017 itu 33,67, sedangkan untuk 2018 itu 31,75. Berarti mengalami penurunan. Jadi untuk debt ratio ini semakin besar nilai debt-nya, maka dapat diartikan sumber keuangan perusahaan akan semakin besar dibiayai oleh pemberi utang. Nah, untuk profitability ratio ada gross profit margin, itu gross profit dibagi sales, itu untuk 2017 35,30%, untuk 2018 36,69, berarti mengalami peningkatan. Jadi semakin tinggi nilai profitabilitas berarti semakin baik. Artinya perusahaan mampu menekan beban pokok penjualan dan menghasilkan laba kotoran tinggi. Operating profit margin itu formula operating profit dibagi sales. Untuk 2017 3,87, untuk 2018 3,33. Nah, berarti mengalami penurunan.
Artinya perusahaan semakin tidak mampu menekan beban dan meningkatkan penjualan bersih sehingga laba operasi mengalami penurunan. Jadi secara keseluruhan finansial 2017 dan 2018, finansial pada 2018 lebih better dibandingkan 2017. Next, untuk nomor 3, stock valuation. Di sini saya mengambil PT Lion Metal Works Tbk. Di sini diketahui dividennya yaitu 10 per share, kemudian return-nya yaitu 10%. Langsung ke zero growth-nya ini cara mencarinya yaitu sama dengan dividen kita bagi dengan required return-nya, dapatlah hasilnya 100. Kemudian untuk constant growth-nya ini caranya yaitu dividen ini 10, kita dikali 1 ditambah growth-nya 7%, kemudian kita tutup kurung, kita bagi dengan required return dikurang dengan growth tersebut, dapatlah 356,66 sekian. Untuk variable growth-nya ini untuk tahun pertama sampai 4 itu 7%, sedangkan tahun kelima itu 9%. Langsung saja untuk dividen tahun 0 itu tetap 10, sedangkan untuk tahun pertama caranya itu dividen tahun sebelumnya kita kali dengan 1 ditambah variable growth tersebut. Berarti kemudian kita kunci dan kita tarik sampai ke tahun keempat. Nah, sedangkan tahun kelima growth-nya ini berbeda, jadi kita bedain juga cara menghitungnya. Kita kerjanya value ini yaitu sama dengan dividen yaitu 10 dikali 1 ditambah growth tersebut berarti 9%, tutup kurung, dibagi required return-nya dikurang dengan growth tersebut, kemudian kita enter. Nah, untuk dividen plus value kita mulai dari tahun pertama. Nah, rumusnya itu dividen tahun tersebut ditambah dengan value-nya. Nah, untuk value tahun 1 sampai ke 3 itu value-nya 0. Kemudian untuk dividen plus value untuk tahun keempat agak berbeda. Nah, di sini value-nya diketahui sehingga 13,11 ditambah dengan 1,1090. Next, untuk present value-nya, ini caranya dividen plus value dibagi dengan 1 ditambah required return-nya, kemudian kita log, kita pangkat dengan tahun tersebut. Kemudian kita enter dan kita drag sampai tahun keempat. Next, untuk stock price, ini caranya sama dengan sum, kemudian kita blok dari tahun pertama sampai tahun keempat, dapatlah hasilnya. Nah, berdasarkan stock value yang didapat sebesar 781,83 dan dibandingkan dengan harga saham Lion saat ini yaitu 246 pada 6 Juni 2020, dapat disimpulkan bahwa harga saham perusahaan ini sedang dalam kondisi undervalue dan layak untuk kita investasi. Selain itu juga dari growth dividen yang cukup menarik, perusahaan ini cocok untuk kita invest, namun tetap dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan kondisi perusahaan karena harga dan apresiasi pasarnya terhadap emiten Lion yang cenderung turun dari harga pada saat itu. Nah, untuk nomor 4 yaitu bond valuation. Soalnya hitunglah nilai bond untuk 7 tahun dengan kupon rate-nya 5% per tahun yang dibayar semi-annually, di mana bond ini memiliki nilai nominal $1.750 dengan kupon payment-nya $75 setiap kupon. Nah, langsung saja kita buat diketahui kupon payment-nya $75, face value-nya $1.750, kupon rate-nya 5% dan periodnya 7 tahun. Nah, dikarenakan di sini ada bilang semi-annually, berarti 7 dikali 4 jadinya 14. Nah, langsung kita buat tabel bond valuation-nya untuk periode 1 sampai 14. Nah, untuk cash flow ini tahun pertama itu sama dengan kupon payment kita lock, kemudian enter dan kita drag sampai tahun ke-13. Nah, untuk tahun ke-14 agak berbeda. Jadi tahun ke-14 ini kupon payment-nya ditambah dengan face value, dapatlah hasilnya sekian. Nah, kemudian untuk PV ini caranya itu sama dengan cash flow dibagi buka kurung 1 ditambah rate, kemudian kita log, kita pangkat dengan periode tahun tersebut, kemudian kita enter dan kita drag sampai tahun ke-14. Next, untuk bond value caranya itu sama dengan sum, kita blok dari tahun pertama sampai tahun ke-14, kemudian kita enter. Nah,
untuk nomor 5 di sini capital budgeting ada dua project, yaitu project A dan project B. Nah, di sini initial investmentnya sama-sama $40.000, project B juga $40.000. Tetapi untuk cash inflow dan cash outflow project A itu setiap tahunnya sama, sedangkan project B setiap tahunnya berbeda. Di sini kita akan mencari NPV, IRR, ROI dengan cost kapitalnya 14%. Nah, langsung saja kita buat tabel. Untuk project A cash inflow, kita input cash inflow-nya sesuai yang diketahui dari tahun pertama sampai kelima, $13.000 setiap tahun. Kemudian untuk PV of cash inflow-nya itu caranya itu sama dengan cash inflow. Cash inflow kita bagi 1 ditambah cost of capitalnya 14%, kemudian kita log, kita pangkat dengan periode tahun tersebut, kemudian kita enter, dan kita drag sampai tahun kelima. Dan untuk kumulatif PV of cash inflow-nya itu sama dengan, caranya sama dengan sum PV of cash inflow tahun tersebut, kita log, kemudian kita titik 2 dengan PV of cash inflow tahun tersebut, kemudian kita enter, dan kita drag sampai tahun kelima. Next, untuk cash outflow di project A, ini initial investment-nya $40.000, kemudian cash outflow-nya kita masukin $5.000 setiap tahun. Kemudian untuk PV-nya caranya masih sama. Untuk initial investment-nya tetap $40.000. Untuk di tahun pertama itu caranya sama dengan cash inflow. Kita bagi 1 ditambah cost of capital 14%, kemudian kita log, kemudian kita pangkat dengan periode tahun tersebut. Nah, dapatlah hasilnya segini, dan kemudian kita drag sampai tahun kelima. Nah, untuk kumulatif PV of cash outflow ini kita mulai dari initial investment-nya yaitu sama dengan sum $40.000, kemudian kita log, kemudian kita titik 2, $40.000 lagi. Kemudian enter, dan kita drag sampai tahun kelima. Next, untuk project B, caranya sama dengan project A, kita masukin cash inflow-nya. Kemudian untuk PV cash inflow, caranya yaitu sama dengan cash inflow dibagi 1 ditambah cost of capitalnya 14%, kemudian kita log, kita pangkat dengan periode tahun tersebut, kita enter, dan kita drag sampai tahun kelima. Nah, untuk kumulatif PV of cash inflow, caranya sama, yaitu sama dengan sum PV of cash inflow tahun tersebut, kemudian kita log di titik 2 PV of cash inflow tahun tersebut, dan kemudian kita drag sampai tahun kelima. Untuk cash outflow project B, initial investment-nya sama $40.000, kemudian kita masukin cash outflow-nya. Nah, untuk PV cash outflow caranya sama, yaitu PV sama dengan cash outflow-nya kita bagi 1 ditambah cost of capitalnya 14%, kemudian kita log, kemudian kita pangkat dengan tahun tersebut, dan kita drag sampai tahun terakhir. Nah, untuk kumulatif PV-nya kita mulai dari initial investment-nya yaitu sama dengan sum $40.000, kita log, kemudian titik 2 $40.000, kita enter, dan drag sampai tahun kelima. Dan di sini saya ada tabel PV inflow A, PV inflow B, PV outflow A, PV outflow B untuk memudahkan. Nah, dan di sini juga ada helper function-nya. Untuk project A berarti sama dengan initial investment kita minta. Begitu juga untuk project B. Nah, untuk periode pertamanya yaitu inflow project A kita kurang dengan outflow-nya. Kemudian kita drag sampai tahun kelima. Begitu juga untuk project B. Nah, untuk project A ini angkanya sama karena sesuai dengan yang diketahui. Setiap tahunnya juga sama. Nah, lanjut kita cari NPV. Nah, untuk cari NPV, cara mudahnya yaitu inflow tahun terakhir project tersebut kita kurang dengan outflow project B pada tahun terakhir. Nah, kemudian kita enter, begitu juga untuk project A. Nah, untuk IRR-nya caranya sama dengan IRR, kemudian kita blok dari initial investment-nya sampai ke periode terakhir. Ini kita enter. Nah, untuk ROI-nya yaitu sama dengan NPV pada project tersebut, kita bagi dengan outflow pada project tersebut, dapatlah hasilnya segini. Nah, jadi setelah dicari, jika saya ditanya mau pilih project A atau B, saya tidak akan mengambil kedua project tersebut. Karena keduanya adalah project yang merugikan. Tapi jika mengharuskan saya mengambil salah satunya, saya lebih memilih project A karena project A tingkat kerugiannya tidak begitu besar dibanding B. Nah, contoh dari NPV-nya aja, walaupun sama-sama negatif, tetapi nilai yang dimiliki oleh project A
project A lebih tinggi dibanding B. Next, untuk IRR-nya, project A lebih mencatatkan pengembalian yang lebih tinggi daripada project B. Untuk ROI-nya, project A itu minusnya min 22%. Sedangkan project B lebih besar, kita mengalami kerugian sebanyak min 32%. Jadi, project A tingkat kerugiannya tidak sebesar project B. Sekian, terima kasih. Nah, millennial investing. Nah, apa itu investasi? Jadi investasi merupakan penanaman aset ataupun dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan maupun perorangan dengan tujuan mendapatkan imbal balik yang besar di masa yang akan datang. Nah, pendapat saya mengenai investasi yang cocok untuk anak muda, sebenarnya ada banyak sekali instrumen investasi yang jangka pendek maupun jangka panjang, seperti emas, reksadana, pasar modal, atau saham, valuta asing, obligasi, properti, dan sebagainya. Tetapi saya sendiri lebih merekomendasikan reksadana. Mengapa reksadana? Nah, menurut saya reksadana ini sangat cocok untuk anak kuliah, dikarenakan anak kuliah ini memiliki keterbatasan waktu. Nah, seperti pembagian waktu untuk kerja dan juga untuk kuliah. Nah, kemudian dananya terbatas, informasi terbatas, dan pengetahuan investasi yang terbatas. Jika kita berinvestasi di reksadana, maka semua dana yang kita investasikan akan dikelola oleh manajer investasi dalam reksadana. Jadi investor tuh bisa menyerahkan pengelolaan investasi kepada ahlinya. Jadi kita tuh tidak perlu repot melakukan analisa dan mengelola portofolio lagi. Jadi semuanya sudah diserahkan kepada manajer investasi. Nah, menurut saya reksadana ini merupakan investasi yang murah. Jadi sekarang tuh udah ada platform reksadana online yang bisa menerima dana investasi mulai dari 10.000, bahkan beberapa raksasa e-commerce yaitu seperti Tokopedia dan Bukalapak menerima daftar reksadana dengan cara yang mudah sekali. Jadi menurut saya reksadana adalah pilihan yang sangat tepat